Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Kami masih membahas mengenai gagal ginjal akut pada anak yang lagi-lagi terjadi. Saya ke Mas Awan. Mas Awan, ini dari tim advokasi keluarga korban gagal ginjal anak. Di tengah perjuangan mencari keadilan, melakukan gugatan, datang ke berbagai pihak termasuk ke Komisi 9 untuk minta keadilan. Ini lagi-lagi terjadi. Mungkin bisa mewakili para orang tua untuk bisa cerita, ini kasus terjadi lagi untuk obat yang dinyatakan aman. Yang tadi Bu Zulis ingatkan, kita harus tunggu dulu nih. Tapi kan bagi kita yang awam mana bisa kita buktikan, mana kita bisa membedakan secara. Jadi sebenarnya ketika kasus baru ini mencuat ya, tentu saja yang menghubungi kami itu adalah para ibu korban ya, yang itu langsung tertuju pada korbannya. Bagaimana keadaan saat ini dan bagaimana detik-detik itu menuju ke arah yang buruk gitu loh, sampai meninggal. Jadi itu yang dipikirkan para ibu. Jadi mereka langsung merasa ada trauma ya, ada koneksi dengan korban yang sekarang ada dirawat, langsung begitu. Dan sebenarnya apa ya, kita harus flashback lagi, penting untuk flashback lagi 2022 itu kan, bahwa kita tahu kemarin dinyatakan bahwa sebenarnya kasus ini sudah mulai Januari gitu kan. Artinya ada rentang sampai September, Oktober ada antidot kalau nggak salah waktu itu ya. Artinya ini ada jangka waktu yang cukup sebenarnya untuk sebuah lembaga di mana tuh mewakili negara yang punya konektivitas internasional pastinya ya, untuk mengenali ini gitu loh. Ini kan bukan hal yang semua pasti tahu, masalah EG dan DEG ini adalah zat berbahaya yang selalu dijadikan apa namanya counterfeit atau barang palsu bagi bahan obat, yaitu apa namanya propilen glikol dan gliserin gitu kan. Ini kan apa ya, sesuatu yang sudah umum gitu lah. Kenapa kemudian pada tahun 2022 itu sangat lambat mengenalinya gitu kan, atau mungkin karena harus ada scientific evidence gitu dan lain sebagainya atau seperti itu. Tapi kalau menurut saya memang sangat lambat sampai terjadi korban yang sampai mencapai 200 orang bahkan lebih sekarang ini ya. Dan satu hal yang menjadi pada waktu itu korban ini diinformasikan itu bingung gitu lah. Artinya gini, ada fasilitas kesehatan yang menyatakan bahwa ini penyakit baru gitu kan, yang belum bisa terdeteksi apa, itu kan tiba-tiba kemudian muncul antidot. Antidot artinya kan kalau muncul antidot ini bukan hal baru. Antidot ini pasti mulai proses yang panjang gitu kan. Nah inilah kemampuan sebuah lembaga pemerintah untuk mengenali ini yang sangat lambat. Itu Anda bisa menyebut secara lebih jelas lembaganya? Ya BPOM dan Kemenkes ya. Di BPOM itu standar untuk untuk mengenali racun etilen glikol dan dietilen glikol nggak ada disampaikan pada waktu itu. Kenapa nggak ada? Orang di Panama aja tadi Bu Zulis menyatakan 2007 sudah intensif kok penanganannya, bahkan sampai 2007 karena kasus Panama pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan standar pengujian etilen glikol dan dietilen glikol. Kenapa panjang sekali ini nggak ada gitu kan? Terus kemudian ada lempar tanggung jawab, yang satunya bilang bahwa bukan ranah kami gitu kan. Padahal etilen glikol dan dietilen glikol itu dilarang digunakan untuk semua bahan yang dikonsumsi oleh manusia. Nah itu mungkin yang masuk tadi di yang saya sampaikan, karena lagi-lagi ya saya harus sampaikan pada pemirsa bahwa kami sudah berusaha untuk mengundang Badan POM tapi tidak belum berkenan berhadir. Tapi dalam banyak kesempatan Kepala Badan POM kan menyatakan tidak di lembaga kami punya wewenang untuk melarang etilen glikol dan DET untuk masuk ke dalam negeri. Itu ranahnya ke kementerian lain. Kita juga coba mencari ini ranahnya Kementerian Perdagangan atau ranahnya Bea Cukai atau ranahnya lembaga mana? Sebenarnya kalau kita lihat ya, di BPOM itu ada Direktorat Pengamanan Bahan Berbahaya kalau nggak salah. Bahan berbahaya. Sedangkan EG/DEG adalah bahan berbahaya. Dari mana dasar bahan berbahaya? Adalah Peraturan Menteri Perindustrian nomor 23 tahun 2013. Di situ ada Globalized Harmonized System, di mana setiap sediaan racun EG dan DEG harus ada lembar data keselamatan. Lembar data keselamatan itu mengidentifikasi EG dan DEG ini racun. Racun kenapa, bisa menyerang apa, ginjal dan lain sebagainya sudah jelas. Jadi
tinggal tengok aja ke situ kan sudah jelas bahwa itu bahan berbahaya. Kok ini, jadi itu. Jadi maksud saya gini, karena sudah jelas ada alas hukumnya, bahwa sudah jelas secara saintifik bahwa dua apa namanya ET dan EGDG. Ya, etilen glikol dan di etilen glikol ini berbahaya ketika menimbulkan atau ditimbulkan cemaran dalam obat sirup itu. Kenapa kemudian kalau bagi Ahok, kenapa nggak dilarang aja sekalian, nggak masuk Indonesia sama sekali? Ya, EG dan DEG ini kan kalau kita telusuri ya, itu digunakan untuk berbagai kebutuhan industri sebenarnya, salah antifreeze dan sebagainya lah, kalau dibaca di situ ya. Dan yang kami pahami, ketika orang menggunakan EG dan DEG adalah untuk misalkan mesin, pesawat dan lain sebagainya, bukan untuk obat. Yang namanya cemaran itu adalah ketika kita semprot ke mesin masuk ke obat, itu namanya cemaran, bukan digunakan langsung, itu kan beda. Berarti menurut Anda kurang tepat diksi menyebut itu cemaran, jangan-jangan itu secara sengaja digunakan untuk mengganti atau menjadi bagian dari obat itu? CV Samudra kan begitu, dinyatakan bahwa mereka memang betul-betul menggunakan EG dan DEG secara langsung sebagai pengganti propilen glikol atau gliserin ya. Memang betul-betul counterfeit gitu loh. Itu sudah lama orang tahu gitu kan. Bu Zulis, Anda mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kami. Ini tadi Mas Awan bilang ini bukan cemaran tapi diduga ini digunakan. Kalau untuk kasus yang kita kembali ke kasusnya 2022 ya. Ini diduga digunakan memang sebagai bahan baku secara sadar oleh perusahaan-perusahaan yang saat ini tengah berproses, bahkan digugat oleh Mas Awan dan kawan-kawan. Ini digunakan sebagai bagian dari bahan baku untuk membuat obat. Itukah yang mungkin bagian dari sudah ditemukan dari kajian-kajian atau penelitian Anda, Bu Zulis? Iya, jadi untuk tahun yang lalu itu memang ada propilen glikol yang ternyata tercemar, atau bahkan tadi ya ada yang menggantikan atau mengoplos dengan EG atau DEG. Dan itu memang sudah diketahui, misal ada satu distributor ya dari Samudra itu yang sekarang juga buron, itu yang ternyata misconduct ya, artinya dia yang melakukan tindakan ini. Sementara sebetulnya kalau saya lihat dan juga saya juga berkomunikasi dengan beberapa industri farmasi itu, mereka sebenarnya tidak dengan sengaja untuk kemudian membeli propilen glikol yang tercemar. Tentu saja mereka tidak ada kesengajaan ya. Jadi mereka itu membeli pada satu distributor yang kebetulan itu mungkin tadi ya ada yang melakukan tindakan yang tidak benar tersebut tadi gitu ya. Jadi propilen glikolnya itu tercemar atau mungkin bahkan ada yang cukup tercampur begitu ya, teroplos dengan EG dan DEG pada waktu itu, dan itu sudah diketemukan kan sekarang. Makanya industri-industri farmasi yang kemudian mendapatkan dari sumber tersebut itu kan sudah semua obat-obatannya juga sudah ditarik dari peredaran, sudah dimusnahkan. Beberapa industri walaupun kesalahannya mungkin bervariasi ya, artinya kelalaian, lebih pada kelalaian itu kemudian mereka juga sudah dibawa ke pengadilan barangkali ya, artinya sudah diproses begitu secara hukum. Jadi sebetulnya kalau mencegatnya itu sudah begitu ya. Dan memang betul bahwa etilen glikol dan dietilen glikol itu adalah memang bukan bahan untuk farmasi. Jadi memang digunakan untuk industri-industri lain. Makanya kalau tidak diatur oleh Badan POM memang ya betul ya, karena memang itu bukan bahan obat atau bahan untuk obat begitu. Tadi kalau disebutkan oleh Mas Awan, tadi ada direktorat apa sebenarnya di Badan POM? Ada direktorat titik-titik bahan berbahaya ya. Artinya di situ pasti dia akan memonitor terus pergerakan bahan berbahaya. Jadi ada direktorat di BPOM itu yang khusus memonitor bahan berbahaya. Entah nama nomenklaturnya apa. Tapi di situ sebenarnya harusnya ya lembaga ini mampu mengenali bahwa EG dan DEG itu biasa digunakan sebagai counterfeit bagi bahan obat, yaitu propilen glikol dan gliserin. Harusnya bisa mengenali, harusnya. Orang ini sudah puluhan tahun kok, gitu kan. Artinya seharusnya ini bisa dimitigasi menurut harusnya Anda? Dari awal bisa. Orang ini lembaga terkoneksi dengan internasional kok ya. Apalagi tadi disampaikan bahwa semua proses pengujian lab adalah standar internasional. Kan sudah itu, udah jelas kan. Harusnya dari awal itu sudah terdeteksi. Jangan sampai kemudian nggak perlu terjadi korban yang 200 orang itu harusnya gitu loh. Oke, ada namanya direktorat, saya sudah coba untuk buka di laman website Badan POM, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Ya. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Jadi Bu Kurniasi, kalau faktanya seperti ini tuh di dalam banyak kesempatan bertemu dengan Badan POM di Komisi 9, yang dijawab oleh Badan POM apa ya Bu? Cukup masuk akal kalau untuk Komisi 9, bagi anggota Komisi 9 kemudian
tadi dikatakan oleh Mas Awan, ini seharusnya sudah tahu dengan standar yang yang sama di seluruh dunia, kenapa kemudian seolah mengulang kesalahan yang sama yang sebenarnya sudah berdasar atas hasil kajian yang lampau? Ya, Mbak Pris. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ya, walaupun nggak punya wewenang melarang, tapi kan izin edar ini ada di BPOM. Seharusnya ketika memberikan izin edar kan pasti semua kandungan dalam obat itu kan dilihat, dicek semuanya, dicoba, disimulasikan. Seperti misalnya vaksin, diuji klinis dulu, kan seperti itu. Nah ini yang menjadi catatan. Kami pasti akan melakukan evaluasi lagi terhadap BPOM, agar BPOM melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan bersama dari rapat pada bulan November yang lalu, yaitu melakukan mitigasi untuk tidak terjadi lagi. Gitu. Kejadian yang tidak diinginkan ini tidak terjadi lagi. Buktinya hari ini terjadi lagi. Ini yang akan menjadi bahan evaluasi buat kami di Komisi 9. Apapun alasannya dan bagaimanapun situasinya, lepas dari bisa atau tidak bisa melarang masuknya EG atau GEG itu kan wewenang izin edar ada di sana, Mbak Pris. Itu yang menjadi tugas utamanya BPOM kan memberikan izin edar, melakukan pengawasan, memberikan tindakan tegas terhadap farmasi yang memang melakukan ya kecurangan ataupun kenakalan seperti yang kemarin yang sudah dilaporkan dan di follow up oleh Bareskrim dan juga tentu saja ditindak secara hukum. Nah, ini bagaimana kok terjadi lagi? Ini yang akan kita bahas. Insya Allah pekan depan kami akan rapat dengar pendapat dengan BPOM dan tentu saja data-data ini akan menjadi satu hal yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Ya, pada masing-masing tusinya. Kalau Kemenkes tadi bertanggung jawab terhadap kesembuhan pasien, ya, kemudian juga memberikan santunan kepada pasien yang meninggal dan juga pasien yang dibawa pulang itu yang kemarin-kemarin juga ternyata banyak yang masih dalam perawatan jalan ya Mbak Prisya. Ini kita baru tahu dari teman-temannya Mas Awan nih gitu. Jadi ini juga menyedihkan, masih belum tuntas karena memang harus rawat jalan. Nah ini tetap harus menjadi tanggung jawab dan itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Syahril, sudah di cover lah ya oleh pemerintah. Tapi kalau menimbulkan cacat permanen ini kan menyedihkan. Coba mana ada sih orang tua yang rela dampak jangka panjang ya Bu Kurniasi ya? Iya, ini benar-benar nggak bisa dibiarkan. Kalau tadi memang perlu ada kajian. Nah tahun lalu kan seperti tadi disampaikan oleh Pak Afwan, kita juga sampaikan kepada BPOM pada rapat bulan November yang lalu, kalau memang temuan pertama itu bulan Januari, ini kan terulang lagi. Ada satu kasus temuan baru, ya, yang dicurigai perlu mungkin ada alasan yang lain, ada penyebab yang lain, tapi jangan kelamaan nanti bulan November meledak lagi gitu ya. Nauzubillah min dzalik, itu kita berharap. Artinya kita harus belajar. Kemarin sudah terjadi, sejak Januari sudah muncul. Ya saya sepakat dengan Mas Awan bahwa ini terlalu lama untuk sebuah uji klinis. Kalau kelamaan banget, nah sudah banyak korban yang jatuh sampai meninggal dan menimbulkan cacat permanen kan. Nauzubillah, mereka anak-anak bangsa, anak-anak kita semua gitu yang harus dilindungi. Mereka punya hak untuk dilindungi. Itu yang menjadi concern kita bersama. Kenapa kami obrolan malam ini juga membahas mengenai itu. Jangan, iya ada proses ya, kami pahami bahwa ada proses yang perlu kajian secara ilmiah, perlu waktu, tapi tentu setiap detik kita berharap tidak ada satu anak Indonesia pun yang kemudian harus menderita gagal ginjal atau gangguan ginjal, apalagi akut, dan punya dampak panjang yang tadi ya masih dalam proses perawatan yang sebenarnya masih perlu untuk satu lagi Mbak Pris, saya memberikan apresiasi di tahun yang lalu ya, Pak Menteri, Pak Menkes itu berani mengeluarkan surat edaran duluan itu ya, untuk seharusnya lebih dulu Badan POM ya Bu ya? Ya harusnya dong, kan yang punya wewenang di sana, yang punya tugas kan di sana. Ya, nah mudah-mudahan ini tidak terulang lagi lah. Nanti pekan depan kita dengarkan penjelasan dari BPOM. Baik, usai jeda saya ingin mendapatkan penjelasan juga dari Pak Syahril. Tadi Bu Kurniasi cerita anak-anak yang bulan Oktober November lalu yang menderita gagal ginjal akut ternyata juga banyak sekali yang butuh perawatan dan perawatan panjang, termasuk mereka yang punya atau terdampak jangka panjang ya, harusnya dapat santunan dan lain-lain. Kita mau update soal itu, kira-kira sudah sampai di mana kira-kira Pak Syahril. Tapi kita harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.